Kalian pernah merasakan sudah bekerja keras, namun hidup kalian tetap di situ aja tanpa ada kenaikan level meskipun itu hanya sekian persen. Berusaha mengerjakan semua hal. Pagi dimulai kerja ke ladang atau sawah, siang kita jaga toko, atau bahkan sampai malam pun kita masih kerja. Tangan kotor, badan capek, kadang pulang pun hanya membawa rasa capek yang luar biasa. Itulah yang aku alami dan rasakan dulu sampai membuatku berpikir keras. Kenapa bisa begini? Sampai aku sadar masalahnya bukan hanya pada penghasilan, tapi bagaimana cara mengelola apa yang kita dapat. Dan di video kali ini aku mau berbagi pelan-pelan, bukan cara cepat kaya, tapi cara supaya kerja capek hari ini bisa jadi hidup lebih tenang nanti. Yang pertama yang kita akan bahas adalah realita keuangan yang kita alami. Sebenarnya kita itu sudah bekerja keras, maupun itu sebagai petani, pedagang, buruh, atau bahkan karyawan yang penghasilannya pun tidak kecil. Tapi ada kebiasaan yang membuat uang tidak pernah bertahan lama. Yang pertama, semua uang disatukan. Kedua, tidak ada target jelas, uang usaha dan uang pribadi campur. Dan satu hal yang paling sering, menabung dari sisa uang. Masalahnya sisa uang itu hampir tidak pernah ada. Bukan karena boros, tapi karena uang selalu punya alasan untuk habis. Jadi sebelum kita ke inti pembahasan, yaitu cara menabung atau membangun sebuah kekayaan, mari kita bahas 3 kesalahan besar dalam menabung. Kesalahan pertama yang sering membuat kita gagal dalam membangun atau menabung sebuah kekayaan, yang pertama adalah menunggu penghasilan besar. Banyak orang berkata, nanti kalau penghasilan saya sudah besar baru nabung. Padahal faktanya orang yang tidak bisa menabung saat kecil hampir pasti gagal saat besar. Yang kedua, tabungan bisa diambil kapan saja. Kalau tabungan bisa diambil kapan saja, itu bukan tabungan masa depan, itu hanya uang parkir. Dan kesalahan yang terakhir yang membuat kita gagal adalah gengsi sosial. Di desa, tekanan sosial itu besar. Ada hajatan, ada acara, ada tuntutan terlihat mampu. Banyak orang rela tidak punya tabungan asal terlihat tidak kalah. Dan inilah inti pembahasan kita, yaitu bagaimana kita punya prinsip dasar tentang menabung yang anti gagal. Prinsip yang pertama adalah nabung di awal bukan di akhir. Begitu uang masuk langsung pisahkan tabungan. Mau kecil, mau besar, tidak masalah. Yang penting konsisten. Dan prinsip dasar untuk membangun sebuah kekayaan atau mencoba konsisten nabung adalah uang masa depan harus dipersulit. Kalau tabungan mudah diambil, pasti diambil. Pisahkan rekening harian, rekening tabungan masa depan, kalau perlu amplop fisik yang disimpan orang lain. Dan yang terakhir adalah tabungan naik, gaya hidup tetap. Penghasilan naik bukan berarti hidup harus ikut naik. Hidup cukup hari ini, tapi masa depan harus aman. Adapun prinsip dasar menabung yang sudah kita jelaskan di atas, untuk bagian ini adalah sistem menabung praktis, di mana sistemnya itu dibagi menjadi 50, 30, 20. Ini bukan teori orang kota, ini versi sederhana. 50% kebutuhan hidup, 30% usaha atau pengembangan diri, 20% baru tabungan masa depan. Kalau belum sanggup 20%, masih dari 5% dulu lah, yang penting jalan. Terus pisahkan 3 jenis tabungan: dana darurat, dana masa depan seperti rumah dan pendidikan anak, dana tenang, uang yang tidak disentuh. Orang yang punya dana darurat jarang panik. Dan seperti contohnya ya guys ya, contoh sederhana. Kalau kalian punya penghasilan 3 juta per bulan, menabung 10% itu cuma 300.000, setahun 3,6 juta lah.
5 tahun 18 juta. Kalau 10 tahun ya 36 juta. Bukan angka yang kecil untuk orang. Masalahnya bukan jumlahnya, tapi mau disiplin atau tidak. Menabung bukan soal kaya atau miskin. Menabung itu soal menghargai diri kita di masa depan. Kalau hari ini kita capek kerja, masa depan kita pantas untuk hidup lebih tenang. Orang seperti kita yang sabar dan disiplin seringkali lebih aman daripada orang yang besar penghasilan tapi besar pengeluaran. Jadi kalau video ini bermanfaat, simpan ya, jangan lupa di-share juga. Dan ingat, menabung itu bukan soal niat, tapi soal diingatkan terus.